Hai Tenusa, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi. Buat mereka yang suka sama smartphone Samsung tapi budgetnya nggak sanggup kebeli yang flagship, biasanya akan pilih Galaxy A series seperti misalnya A54 yang cukup sukses di pasaran. Tapi buat yang udah paham, sebenarnya Samsung masih punya lini FE series yang masih dijual dalam kondisi baru, bahkan dirilis ulang dengan varian warna baru sama Samsung Indonesia. Saat awal rilis, Galaxy S21 FE dijual nyaris 10 juta, tapi sekarang harga barunya di beberapa toko online cuma dijual 6 jutaan aja. Itu pun varian paling tinggi 8 plus 256 GB include sama garansi resmi Samsung Indonesia. So buat kalian yang udah terbiasa menggunakan smartphone dari Samsung atau calon user yang pengen smartphone premium all-rounder tapi nggak punya budget yang terlalu banyak, Galaxy S21 FE ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk dibeli saat ini. Tapi apa aja sih plus minus dari smartphone FE seriesnya Samsung kali ini? Yuk sama-sama kita bahas bareng. Oke, kalau ngomongin Samsung, jelas salah satu nilai jual utamanya adalah user experience. Saat ini S21 FE running di Android 13 dengan One UI 5.1 dan masih nyisain jatah 3 kali naik OS update sampai di Android 16. Sebuah kenikmatan hakiki yang sulit ditandingi sama OS Android dari brand lain. Buat user namanya Samsung mungkin udah paham bener ya betapa nyamannya pakai One UI di pemakaian sehari-hari. Fitur-fiturnya inovatif, processingnya ringan, multitaskingnya juara, dan tentu aja nggak ada bloatware apalagi iklan-iklan. So kalau kalian adalah hatersnya Samsung, saran saya mending cobain dulu deh. Kalau udah nyobain, boleh komen soal One UI-nya Samsung. Hati-hati, nanti jadinya ketagihan. Buat yang nanya apakah smartphone ini panas untuk kebutuhan casual sehari-hari, jawabannya bisa iya, bisa juga enggak, tergantung pola pemakaian. Tapi sejak pakai One UI 5.1, smartphone ini relatif nyaman digunakan ketika dipakai dalam intensitas yang cukup tinggi, suhunya cuma anget-anget wajar aja. Oh iya, kelupaan. Pernah dengar nggak yang namanya Samsung DeX? Nah, karena S21 FE adalah keluarga Galaxy S series, jadi dia udah support sama DeX mode. Dengan mode ini kita bisa bikin smartphone jadi ala-ala PC desktop dengan cara melakukan mirroring atau streaming ke external display atau monitor. Nanti UI dan experience-nya akan berubah jadi ala-ala PC. Dengan fitur killer ini kita bisa jadiin Galaxy S21 FE jadi sebuah gadget yang jauh lebih powerful dibandingkan cuma beraktivitas di layarnya doang. Satu lagi selling point dari Samsung yang levelnya sulit dilawan sama brand lain, yaitu proteksi IP68 rating dan juga wireless charging. Buat kalian yang fokus cari kamera bagus dan nggak ada gimmick-gimmickan, Galaxy S21 FE bisa dibilang minderin HP-HP zaman sekarang yang masih aja mempertahankan kamera nggak guna, misalnya lensa makro atau lensa depth. Kamera utama dan ultrawide-nya emang cuma 12 megapiksel, tapi di kamera ketiga dia pakai lensa tele 3x optical zoom plus kamera selfie 32 megapiksel. Nggak cuma hardware, software kamera Samsung S series juga udah terkenal paling powerful di jagat Android. Bisa rekam video 4K 60 fps baik kamera depan maupun di kamera belakang. So, yang lain pastinya bakal makin ketinggalan. Bahkan kalau saya harus milih kameranya Galaxy A54, saya sih lebih pilih Galaxy S21 FE ini. Buat yang penasaran apakah kameranya beneran masih se-worth it itu, nih lihat aja beberapa contoh foto dan video yang diambil menggunakan Galaxy S21 FE. Check this out.
Nah, untuk di video recording kamera depan nih bisa 60 fps ya. Full HD 60 fps, bedanya di S21 FI bisa sampai 4K. Tapi ini saya coba di Full HD 60 fps aja. Gimana hasilnya? Karena udah mulai termakan usia, status dari Exynos 2100 posisinya sekarang mulai kekejar sama chipset mid-range dari MediaTek dan Snapdragon. Skor Antutunya masih bisa bertahan di angka 700 ribuan poin sampai 800 ribuan poin. Catatan penting dari Exynos 2100 adalah soal stability-nya yang kurang bagus kalau dipakai di kondisi performa maksimal tanpa dukungan atau bantuan dari suhu sekitar. So, khusus di poin ini, calon user Galaxy S21 FE nggak boleh sampai salah pemakaian atau salah kebutuhan. Contoh kasus kalau usernya mau dipakai untuk main game, terutama game-game kelas tier atas. Opsi win-win solution adalah nurunin settingan grafis ke posisi menengah supaya FPS yang didapetin bisa lebih stabil untuk gameplay jangka panjang. Lupain dulu deh settingan mentok rata kanan untuk game-game yang modelnya nyiksa CPU dan GPU kayak misalnya Genshin Impact. Setting grafis medium di 45 fps buat saya adalah opsi paling nyaman buat main Genshin Impact dalam waktu yang lama. Di sini FPS-nya bisa lebih stabil dan gejala panasnya nggak sampai bikin tangan kepedesan. Jadi kalau mau sehari-hari dipakai buat ngegame tipis-tipis, bisa dibilang relatif masih aman. Apalagi kalau mainnya cuma Mobile Legends atau PUBG Mobile, ya itu sih nggak ada masalah. Kalau terpaksa juga mau digeber di performa tinggi, siapin aja cooler fan tambahan. Saat dimana produsen HP kompak berlomba-lomba naikin ukuran layar HP lebih dari 6,5 inch, Galaxy S21 FE cukup beruntung karena dimensinya cuma 6,4 inci, lengkap dengan Corning Gorilla Glass Victus, bukan lagi Gorilla Glass 5. Beratnya juga relatif enteng, cuma 177 gram aja, jauh lebih ringan daripada Galaxy A54 yang tembus 200 gram lebih. Malahan dia tuh lebih kerasa solid karena frame bezelnya aluminium, bukan dari plastik. Nah, walaupun FS series, kualitas visual layarnya tuh sama sekali nggak ada beda sama flagship yang S series beneran, yang dia pakai Dynamic AMOLED 2X. Jadi kalau buat aktivitas sehari-hari, dijamin nggak bakal ngecewain mata. Masalah dari smartphone ini soal layarnya yang ada efek di performa baterai adanya di bagian refresh rate. Mungkin masih ada yang belum tahu kalau layar Galaxy S21 FE emang udah mendukung refresh rate 120 Hz. Tapi sayang dia belum mendukung adaptive refresh rate. Efeknya apa? Jadi ketika dipakai di mode 120 Hz, otomatis semua aktivitas kita di layar dipaksa ke 120 Hz tanpa bisa turun lagi ke 60 Hz. Sepintas dipakainya emang enak karena scrolling di layar jadi terasa gesit. Cuman efek sampingnya ke konsumsi baterai yang signifikan meningkat drastis. Ini ditambah chipset Exynos, efisiensi dan stability-nya kurang, plus ditambah lagi baterainya cuma 4500 mAh. So, buat kalian yang user atau calon user dari smartphone ini, kalau mau dapetin daya tahan baterai yang lebih baik, di sini harus rajin-rajin melakukan adjustment di settingan baterainya secara manual. Kenapa? Supaya bisa disesuaikan sama pola kebutuhan sehari-hari. Pokoknya kalau persentase baterainya udah di bawah 50%, langsung aja nyalain mode power saving dan setup layarnya di 60 Hz. Dengan metode atau skema kayak gini, biasanya saya start dari pagi, baterainya masih kuat bertahan sampai di jam pulang kerja antara sore menjelang malam. Ya, walaupun nggak bisa tahan sampai 24 jam, seenggaknya SOT-nya masih bisa mendekati angka 6 jam dalam sekali ngecharge. Kecuali kalian mau repot-repot bawa charger atau power bank di perjalanan. Buat yang baru mau beli HP ini, jangan lupa sekalian beli chargernya. Maklum nggak dikasih di paket penjualan karena katanya mereka ramah lingkungan. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy S21 FE
setelah harganya udah makin turun, buat kalian yang udah lama ngincer HP ini jelas masih akan sangat menarik. Soalnya fitur-fiturnya emang beneran rasa flagship kayak di S series yang ada di atasnya. Cuma saya pribadi emang nggak ngerekomendasiin smartphone ini kalau kalian adalah user hardcore gaming yang punya tuntutan performa, daya tahan baterai, sama kecepatan charger adalah hal yang mutlak nggak bisa ditoleransi. So, kalau kebutuhan kalian kayak gitu, saran saya sih mending ambil Xiaomi 12T aja. Soalnya dia bisa penuhin ketiga poin tadi, plus kameranya juga lumayan bagus. Tapi kalau kalian adalah user beratnya Samsung yang sulit untuk berpindah ke brand lain, terus saat ini lagi pakai Galaxy A series terutama yang versi lama dan ada keinginan untuk mencoba upgrade ke Galaxy S series, kalau duitnya ada sih saya lebih pilih ke S21 FE sekalian. Dan buat yang berminat, monggo link pembelian termurahnya udah saya taruh di bawah video. Oke, segini dulu aja video kita kali ini. Like dan subscribe kalau kalian suka sama video-video di channel ini. Hatem bisa pamit, and kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Yo!